warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bertemu lagi di kesempatan kali ini pada video pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi perbankan. Nah, untuk materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai akuntansi bank dan simpanan giro. Pembelajaran kali ini akan disampaikan melalui presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020, terdiri atas Ilham Fauzi, Najma Silmi Ka'fah, Ratmelia Sari, dan Sylvia Arvina Anggraini. Baik, silahkan menikmati dan semoga bermanfaat bagi para penonton semua. Akuntansi perbankan. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua, di mana akan ada kelompok pertama yang presentasi. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silahkan yang mau presentasi adalah kelompok 1. Siapa? Ketuanya mana? Kelompok 1 siapa saja? Mana yang presentasi? Kelompoknya siapa? Saya, Ibu. Sylvia? Iya, Ibu. Oke, baik, silakan. Mau langsung dimulai? Apa masih butuh waktu? Boleh, Ibu, langsung dimulai aja. Oke, baik. Jangan lupa perkenalkan untuk anggota kelompoknya ya. Ibu, makasih. Ibu, maaf belum bisa share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya buka ya, Bu. Silakan. Selamat pagi, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkat dan rahmat-Nya kita dapat melanjutkan perkuliahan di pagi menjelang siang hari ini. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dwi Ismayanti Respati SPD MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum pada masuk pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa di next. Nah, kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama saya sendiri Ilham Fauzi, yang kedua Najwa Silmi Ka'fah, yang ketiga ada Ratmelia Sari, dan yang terakhir ada Sylvia Arvina Anggraini. Nah, pada materi pertama. Selanjutnya ada pengertian akuntansi. Pasti di sini udah nggak asing dengan apa itu akuntansi kan ya? Nah, untuk memahami akuntansi itu sendiri, sebenarnya kita perlu memahami 3 konsep, yaitu mencatat, menggolongkan, dan mengiktisarkan. Jadi, kalau secara definisi berarti akuntansi merupakan seni dalam mencatat, menggolongkan, dan mengiktisarkan semua transaksi-transaksi yang terkait dengan keuangan yang telah terjadi dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang. Bisa di next. Selanjutnya ada pengertian bank. Sama halnya yang seperti akuntansi tadi, pasti kan udah nggak asing ya dengan apa itu bank. Nah, sebenarnya untuk memahami bank itu, kita perlu tahu bahwa di bank itu terjadi proses menyimpan dan menyalurkan berupa uang atau bisa juga berupa surat berharga. Jadi kalau didefinisikan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya ada akuntansi bank. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu akuntansi dan bank. Sekarang apa itu akuntansi bank? Nah, akuntansi bank itu yang pertama, akuntansi bank merupakan seni pencatatan, penggolongan, pengiktisaran atas seluruh transaksi yang terjadi di dalam bank. Nah, sama seperti definisi akuntansi pada umumnya, namun ini terjadi pada lingkup bank. Yang kedua, hasil dari transaksi akuntansi bank berupa laporan keuangan bank. Dan yang ketiga, pengguna laporan keuangan bank memerlukan informasi keuangan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada laporan keuangan bank. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dan tujuannya. Pengertian dari laporan keuangan bank adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Jadi inti pokoknya adalah pertanggungjawaban manajemen pada kinerja bank itu sendiri. Lalu tujuan laporan keuangan bank adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perusahaan ekuitas, posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi. Sama halnya seperti laporan keuangan pada umumnya. Biasanya laporan ini digunakan untuk stakeholder untuk kayak seperti menaruh modal atau investasi dalam dan hal lainnya. Selanjutnya ada pemakai laporan keuangan bank. Nah, mereka ini bisa disebut sebagai stakeholder atau pemangku kepentingan. Mereka ngapain aja sih? Jadi mereka menggunakan laporan keuangan bank untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang mereka butuhkan. Dan tujuan mereka juga berbeda-beda atau masing-masing dari tujuan mereka. Nah, pemakai laporan keuangan bank itu yang pertama ada pemilik atau mereka yang memerlukan informasi keuangan yang akurat untuk mengetahui hal apa saja yang sudah mereka peroleh dan menjadi alat keputusan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada manajemen. Nah, itu mereka itu membutuhkan untuk mengambil keputusan evaluasi usaha yang sedang berjalan untuk melakukan kontrol internal. Terus yang ketiga ada karyawan, yaitu untuk dia itu memerlukan laporan keuangan bank itu untuk menilai bagaimana kayak kemajuan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada investor. Dia memerlukan laporan keuangan bank untuk tentang apa yang harus dilakukan, apa yang harus mereka tanam seperti saham. Seperti mereka itu harus menahan, menjual atau membeli lebih banyak saham tersebut. Nah, yang kelima ada kreditor atau pemasok atau pemberi pinjaman. Yang keenam ada BAPEPAM atau yang kalau kepanjangannya itu Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang ketujuh ada Dinas Perpajakan. Ke-8 ada pengelola pasar modal. Yang ke-9 ada Bank Indonesia, dan terakhir ada pengguna industri perbankan lainnya. Bisa di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya mengenai komponen laporan keuangan bank. Sebelumnya, laporan keuangan itu kan terdiri dari beberapa komponen. Nah, dalam komponen ini ada neraca, laporan komitmen, dan kontingensi. Dan selanjutnya bisa di next. Oke, yang pertama itu ada neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, dan ekuitas bank pada tanggal tertentu, yaitu pada tanggal pelaporan. Komponen dalam neraca yang pertama ada aktiva. Aktiva adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh bank pada tanggal tertentu. Dalam aktiva bank tidak dipisahkan antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Penyusunan aktiva didasarkan pada likuiditas aktiva tersebut, yaitu dimulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah utang dan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan bank pada tanggal tertentu. Kewajiban bank disusun berdasarkan urutan jatuh tempo kewajiban, yaitu dimulai dari kewajiban yang paling segera harus dibayarkan sampai dengan kewajiban yang jatuh temponya paling lama.
Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas adalah modal yang dimiliki oleh bank yang berasal dari modal dasar, penjualan saham, dan hasil pemupukan laba sejak bank berdiri. Next. Komponen kedua yaitu laporan komitmen dan kontingensi. Laporan komitmen dan kontingensi adalah laporan yang terpisah dari neraca dan laporan laba rugi, yang mana pada saat yang akan datang dapat mempengaruhi neraca atau laporan laba rugi bank. Komponen dalam laporan komitmen dan kontingensi ada dua. Yang pertama komitmen. Komitmen adalah ikatan atau kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian dan harus dilaksanakan apabila semua persyaratan yang telah disepakati bersama dipenuhi. Yang kedua ada kontingensi. Kontingensi adalah kondisi dengan hasil akhir adanya keuntungan atau kerugian yang baru dapat diketahui setelah terjadinya satu peristiwa atau beberapa peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bisa di next. Yang ketiga, adanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan pendapatan dan beban bank pada periode laporan. Laporan laba rugi disusun secara berjenjang yang dipisahkan antara pendapatan dan beban. Komponen laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban. Pendapatan adalah semua pendapatan yang diterima bank, baik yang diterima secara tunai maupun non-tunai atau pendapatan yang masih akan diterima. Sedangkan beban adalah semua biaya yang dikeluarkan bank pada periode tertentu, baik biaya yang bersifat tunai maupun non-tunai. Next. Komponen keempat yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan bank selama periode pelaporan. Bank harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan bank. Laporan perubahan ekuitas juga akan menunjukkan adanya keuntungan atau kerugian yang berasal dari aktivitas bank selama periode bersangkutan. Next. Komponen kelima dalam laporan keuangan ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini ialah laporan yang berisi informasi yang digunakan untuk mengetahui perubahan-perubahan aktivitas keuangan yang terkait dengan transaksi tunai. Aktivitas yang ada pada laporan kas meliputi arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas investasi, dan yang ketiga arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi terkait dengan semua aktivitas keuangan yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan, termasuk di dalamnya laporan komitmen dan kontingensi. Catatan atas laporan keuangan ini akan menjelaskan semua pos yang ada dalam laporan keuangan, sehingga pengguna dan pembaca dapat memahami semua isi laporan keuangan yang disajikan oleh bank. Next slide. Materi selanjutnya mengenai simpanan giro. Sebelumnya, simpanan giro itu simpanan yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan biliet giro atau sarana lainnya. Giro ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang biasanya melakukan aktivitas usaha, karena pemegang rekening giro akan banyak mendapat kemudahan dalam melakukan transaksi usahanya. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 mendefinisikan simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau dengan cara pemindah bukuan. Bisa di next. Selanjutnya ada akuntansi giro. Sama halnya dengan akuntansi biasa, akuntansi giro ialah pencatatan yang terkait dengan transaksi yang terjadi pada rekening giro. Pencatatan ini dapat terjadi pada saat pembukuan, setoran tunai, pemindah bukuan, setoran clearing, penarikan tunai atau clearing, dan lain-lain. Pencatatan akuntansi giro diatur dalam beberapa hal. Yang pertama, transaksi rekening giro diakui sebesar nominal yang akan disetorkan nasabah atau yang ditarik atau dicairkan. Nah, dalam hal ini, ketika nasabah melakukan transaksi setoran atau penarikan secara tunai, maka bank akan melakukan pencatatan transaksi tersebut sesuai dengan uang tunai yang diterimanya. Yang kedua, setoran giro dapat dilakukan secara tunai dan non-tunai.
Dalam hal ini, biasanya setoran yang dilakukan secara tunai, maka setoran tersebut diakui saat uang diterima. Sedangkan jika dilakukan secara non-tunai atau clearing, maka setoran tersebut diakui setelah clearing aktif atau setelah berhasil ditagihkan ke bank tertagih. Yang ketiga, bank akan memberikan imbalan kepada pemegang rekening giro. Imbalan yang berasal dari rekening giro disebut dengan jasa giro. Dan yang terakhir, bank akan membebankan bunga overdraft. Dalam hal ini, biasanya rekening giro yang bersaldo negatif, maka bank akan memberikan kredit overdraft, yaitu kredit yang diberikan untuk memberikan tambahan dana ke rekening giro nasabah. Next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pembukaan rekening giro. Pembukaan rekening giro dapat dilakukan oleh nasabah dengan mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan oleh bank. Sebelum itu, calon nasabah perlu untuk memenuhi persyaratan dan ketentuannya. Antara lain, yang pertama, calon nasabah tidak terdaftar pada daftar hitam Bank Indonesia. Yang kedua, memiliki NPWP. Yang ketiga, persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank, dan yang keempat jumlah minimal setoran dan minimal saldo pengendapan. Setelah persyaratan terpenuhi, maka calon nasabah tersebut dapat membuka simpanan giro dan melakukan setoran pertama. Oke, boleh di next. Lalu ada penyetoran rekening giro. Setoran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang rekening giro untuk menyetorkan sejumlah uang atau warkat tagihan dengan maksud menambah jumlah saldo pada rekening giro. Setoran dapat dilakukan dengan secara tunai dan non-tunai. Untuk non-tunai seperti clearing dan pemindah bukuan. Setoran tunai itu sendiri melakukan setoran kepada pembaca yang diterima oleh bank itu sendiri. Oke, boleh di next. Untuk setoran non-tunai itu sendiri, ada 4 macam yang bisa diketahui dari setoran tunai ini, yaitu yang pertama, pemindah bukuan antar rekening dan antar rekening dalam cabang bank yang sama. Hal ini dapat dilakukan dengan memindahkan saldo rekening giro lain ke rekening giro ataupun dari rekening tabungan ke rekening giro. Yang kedua ialah pemindah bukuan dari rekening yang sama tetapi dari cabang lain. Dalam hal ini, pencatatan yang dilakukan adalah terkait dengan akun rekening antar kantor. Untuk yang ketiga, penerimaan transfer atau kiriman uang dari bank lain. Dalam hal ini, transaksi kiriman uang dilakukan untuk mekanisme clearing, yang mana akan melibatkan rekening giro Bank Indonesia, karena setiap transaksi antar bank itu dilakukan oleh Bank Indonesia dengan akun yang digunakan adalah giro pada Bank Indonesia. Jika kiriman uang dari bank lain berasal pada wilayah clearing yang sama, maka pencatatannya akan berpengaruh pada akun giro pada Bank Indonesia. Namun, jika berasal dari luar wilayah clearing, pencatatan akan berpengaruh pada giro pada Bank Indonesia dan rekening antar kantor atau RAK. Hal ini tergantung pada mekanisme kiriman uang yang dilakukan oleh bank pengirim. Dan yang terakhir ada setoran halnya dengan kiriman uang dari bank lain, setoran clearing saat nasabah menyetorkan cek maupun biliet giro yang melibatkan bank lain, baik dalam wilayah maupun luar wilayah clearing, maka pencatatannya melalui akun giro pada Bank Indonesia. Adapun tagihan warkat antar bank hanya dapat dilakukan melalui lembaga clearing ataupun Bank Indonesia. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada penarikan rekening giro. Pengambilan atas beban giro merupakan transaksi penarikan. Penarikan dibagi menjadi dua, yaitu tunai dan non-tunai. Untuk penarikan tunai sendiri, di mana dapat dilakukan dengan menggunakan cek. Dalam hal ini, pemegang rekening giro ingin mencairkan dananya, maka dia dapat menggunakan cek dan menyerahkan cek tersebut kepada bank penerbit. Selanjutnya ada penarikan non-tunai. Penarikan non-tunai dilakukan dengan menyerahkan biliet giro, bukti transfer, dan penarikan clearing. Dalam hal ini, penarikan non-tunai tidak berpengaruh pada kas di bank. Oke, next. Untuk penarikan rekening giro sendiri ini, dalam hal non-tunai yaitu ada penarikan clearing.
Untuk hal ini, penarikan cek atau bilet giro dilakukan di bank lain. Jika saat nasabah menarik cek atau bilet giro tidak kepada bank penerbit, maka penagihannya akan dilakukan melalui lembaga clearing, yaitu Bank Indonesia. Dan yang kedua, untuk pemindah bukuan merupakan transaksi non-tunai oleh nasabah untuk keuntungan nasabah lain yang memiliki rekening di bank yang sama. Seperti menarik dana dari rekening giro menggunakan cek atau bilet giro, lalu dipindahkan ke rekening tabungan. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan disambung oleh Ratnel. Berikutnya ada studi kasus, boleh di next. Berikut adalah contoh studi kasus pertama. Paling awal terdapat transaksi pembukuan rekening giro. Pertama, pada tanggal 16 April 2006, PT Neocity membuka rekening giro di Bank Bima Surabaya dengan setoran pertama sebesar 5 juta secara tunai. Lalu kedua, pada saat yang sama, PT Neocity membeli 25 lembar buku cek dan 25 lembar bilet giro dengan harga masing-masing sebesar 100.000. Pembelian buku cek dan bilet giro didebit sebesar saldo rekening giro PT Neocity. Maka pada laporan rekening gironya, tanggal 16 terjadi setoran tunai dari pembukaan rekening giro. Maka besarannya dikreditkan senilai 5 juta, sehingga nominal saldonya juga sebesar 5 juta. Lalu tanggal 16 terjadi lagi transaksi berupa pembelian buku cek dan bilet giro. Karena masing-masing besarannya Rp100.000, maka didebit sebesar Rp200.000. Sehingga saldo nominalnya menjadi Rp4.800.000. Boleh di next. Selanjutnya ada transaksi penyetoran tunai. Pada tanggal 21 April 2006, PT Neocity setor uang tunai sebesar 15 juta di Bank Bima Surabaya untuk menambah saldo rekening gironya. Transaksi ini mirip dengan transaksi pertama tanggal 16, maka pada laporan rekening giro tanggal 21 terjadi setoran tunai, sehingga besarannya dikreditkan senilai 15 juta dan nominal saldonya menjadi 19.800.000. Boleh di next. Selanjutnya transaksi penyetoran non-tunai. Pertama, Anton adalah pemegang rekening giro Bank Bima Surabaya. Pada tanggal 26 April 2006, Anton memindahkan dananya di Bank Bima Surabaya sebesar 2 juta untuk keuntungan rekening giro PT Neocity, pemegang rekening giro. Transaksi ini merupakan pemindah bukuan antar rekening karena terjadi pada bank yang sama, yaitu Bank Bima Surabaya. Lalu kedua, Danaria adalah pemegang rekening giro Bank Bima Malang. Pada tanggal 26 April 2006, Dinaria memindahkan dananya dari Bank Bima Malang sebesar 3 juta untuk keuntungan rekening giro PT Neocity di Bank Bima Surabaya. Transaksi ini merupakan pemindah bukuan antar cabang karena terjadi pada sesama Bank Bima namun di lokasi yang berbeda. Ketiga, pada tanggal 26 April 2006, Bank Bima Surabaya menerima kiriman uang dari Bank Bima Surabaya, Bank Niaga Surabaya sebesar 5 juta untuk keuntungan rekening giro PT Neocity. Lalu pada tanggal 26 April 2006, Bank Bima Surabaya menerima kiriman uang dari Bank Niaga Malang sebesar 5 juta untuk keuntungan rekening giro PT Neocity. Untuk dua transaksi tersebut merupakan kiriman dari bank lain karena terjadi antara Bank Bima Surabaya dengan Bank Niaga Surabaya dan Bank Niaga Malang. Lalu pada tanggal 26 April 2006, PT Neocity menyetorkan bilet giro ke Bank Bima Cabang Surabaya. Bilet giro tersebut diterbitkan oleh Bank BCA Surabaya yang nilainya sebesar 10 juta. Hasilnya akan menjadi keuntungan rekening giro PT Neocity. Transaksi ini merupakan setoran clearing. Maka pada laporan rekening giro terlihat seperti berikut. Karena merupakan penyetoran, maka nominalnya dikreditkan, sehingga saldonya menjadi 44.800.000. Boleh di next. Selanjutnya ada transaksi penarikan tunai. Pada tanggal 27 April 2006, Anissa menarik cek yang diterbitkan oleh Bank Bima Surabaya
di cabang Bank Bima Surabaya sebesar 2.500.000 atas beban rekening giro PT Neo City. Maka untuk laporan rekening gironya tanggal 27 terjadi penarikan host check karena ditarik maka besarnya di debit sebesar 2.500.000 sehingga saldonya menjadi 42.300.000. Boleh di next. Terakhir terdapat transaksi penarikan non tunai. Pada tanggal 28 April 2006 terdapat penarikan clearing dari Bank Surya Surabaya sebesar 4 juta di atas beban rekening giro PT Neo City di Bank Bima Surabaya. Pada tanggal 28 April 2006, PT Neo City memindahkan dana dengan mendebit rekening gironya untuk keuntungan rekening tabungan IRA sebesar 1 juta. Pada tanggal 30 April 2006, PT Neo City mentransfer dananya dengan mendebit rekening gironya untuk keuntungan nasabah Bank Surya Surabaya sebesar 2 juta. Selanjutnya, boleh di next. Dari laporan rekening giro per 30 April 2006 dengan jasa giro 3% per tahun dan pajak 20%, maka jasa giro dapat dihitung dengan jasa giro sama dengan jumlah hari pengendapan saldo per jumlah hari dalam 1 tahun dikali persentase jasa giro dikali nominal saldo. Maka jumlah hari pengendapan pada kolom 2 dibagi dengan jumlah hari dalam setahun pada kolom 3 dikali dengan persentase jasa giro pada kolom 4 dikali dengan nominal saldo pada kolom 5. Di mana jumlah hari pengendapan adalah rentang hari suatu transaksi sampai hari transaksi berikutnya. Di mana dalam kasus tadi, transaksi pertama terjadi pada tanggal 16, berupa pembukaan rekening giro dan pembelian buku cek dan geliat giro. Sedangkan transaksi berikutnya terjadi lagi di tanggal 21, sehingga pengendapan saldo terjadi dari tanggal 16 sampai 20 dengan jumlah 5 hari. Sedangkan jumlah hari dalam 1 tahun sebanyak 365. Lalu persentase jasa giro sebesar 3% dan nominal saldo transaksi pada tanggal 16 sebesar 4.800.000. Maka dengan menggunakan rumus di atas, nominal jasa gironya sebesar 1.973. Perhitungan untuk transaksi berikutnya dilakukan dengan cara yang sama, sehingga didapat kolom 6 dijumlahkan sebesar Rp26.466. Lalu pajak itu dengan persentase 20% dikali 26.493 dengan mengurangi jasa giro dengan pajak sehingga didapat hasil jasa giro bersih sebesar Rp21.173. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia. Selanjutnya pemilik rekening giro PT Bank Bima Surabaya. Saldo rekening giro Juan per 31 Maret 2010 adalah 10 juta. Mutasi rekening giro Juan Eknat di PT Bank Bima Surabaya selama bulan April 2010 sebagai berikut. Pada tanggal 1 April 2010, Juan Eknat terbilat giro yang diterbitkan oleh PT Bank ABC Surabaya sebesar 20 juta. Setoran clearing ini dapat ditagih sore harinya. Pada tanggal 6 April 2010, Juan PT Bank Bima Surabaya sebesar 6 juta. Pada hari yang sama menerima kiriman uang dari sebesar. Selanjutnya, ketiga, pada tanggal 11 April 2010, Juan Eknat store bill Z sebesar 10 juta. Ini merupakan setoran clearing dan aktif pada hari yang sama. Selanjutnya, pada tanggal 16 April 2010, terdapat penarikan biliet giro nomor GA 1214 dari Bank BCA Surabaya sebesar 17.500.000. Bisa di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Selanjutnya, pada tanggal 21 April 2010, Joan setor tunai sebesar 15 juta. Tanggal 23 April 2010, Joan Eknat transfer ke Bank XYZ sebesar 5 juta dengan mendebit ke rekening gironya. Selanjutnya, pada tanggal 26 April 2010, Joan Eknat mendapatkan kiriman uang dari Bank XYZ sebesar 7 juta untuk kepentingan rekening giro Joan Eknat. Pada tanggal 28 April 2010, terdapat penarikan clearing melalui Bank XYZ Surabaya sebesar 10 juta atas beban rekening giro Joan Eknat. Pada tanggal 30 April 2010, terdapat transfer masuk untuk keuntungan rekening giro Joan Eknat dari bank lain sebesar 8 juta. Keterangan, jasa giro 3% per tahun dan pajak atas jasa giro 20%. Perintahnya, buatlah jurnal-jurnal yang dibuat oleh PT Bank Bima Surabaya. Dan buatlah laporan rekening giro Joan Eknat per 30 April 2010. Bisa di next. Akan dijelaskan oleh Sylvia. Oke, selanjutnya berdasarkan ilustrasi di samping, maka jurnal yang akan dibuat oleh PT Bank Bima Surabaya adalah sebagai berikut. Untuk transaksi pertama atau jurnal pertama menunjukkan transaksi awal, yaitu transaksi pencatatan saldo rekening giro Joan Eknat per 31 Maret 2010, yaitu sebesar 10 juta. Maka jurnal yang akan dibuat yaitu kas 10 juta di debit pada giro 10 juta di kredit. Nah, selanjutnya jurnal tanggal 1 April kedua menunjukkan transaksi awal di bulan April, yaitu Joan Eknat Store Biliet Giro yang diterbitkan oleh PT Bank ABC Surabaya sebesar 20 juta. Setoran clearing ini dapat ditagih sore harinya. Maka jurnal yang akan dibuat oleh PT Bank Bima Surabaya yaitu rekening perantara clearing di debit sebesar 20 juta. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2010, Joan Eknat menacek nomor CA 1104 di PT Bank Bima Surabaya sebesar 6 juta. Pada hari yang sama menerima kiriman uang dari Bank Bima Cabang Malang sebesar 5 juta. Karena ini terdapat dua transaksi, maka jurnal pertama yang dibuat yaitu giro Joan Eknat pada kas sebesar 6 juta. Selanjutnya dilanjut dengan jurnal transaksi kedua, yaitu AK Cabang Malang pada giro Joan Eknat sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 11 April 2010, Joan Eknat Store Biliet Giro yang diterbitkan oleh Bank XYZ sebesar 10 juta. Ini merupakan setoran clearing dan setoran clearing ini berhasil ditagihkan atau clearing efektif pada hari yang sama. Maka jurnalnya Giro Bank Indonesia pada Giro Joan Eknat sebesar 10 juta. Kemudian pada tanggal 16 April 2010 terdapat penarikan biliet giro nomor GA 1214 melalui Bank BCA Surabaya sebesar 17.500. Maka jurnalnya Giro Joan Eknat pada Giro Bank Indonesia sebesar 17.500. Kemudian dilanjut lagi pada tanggal 21 April terjadi transaksi store tunai sebesar 15. Maka jurnal yang akan dibuat oleh PT Bank Bima Surabaya yaitu kas pada Giro Joan Eknat sebesar 15 juta. Kemudian dilanjut pada tanggal 23 April dengan transaksi transfer ke Bank XYZ sebesar 5 juta dengan mendebit rekening gironya. Maka jurnal Giro Joan Eknat pada Giro Bank Indonesia sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 26 April 2010, Joan Eknat mendapat kiriman uang dari Bank XYZ sebesar 7 juta untuk kepentingan rekening Giro Joan Eknat. Nah, jurnal yang akan dibuat yaitu Giro Bank Indonesia pada Giro Joan Eknat sebesar 7 juta. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2010 terdapat penarikan clearing melalui Bank XYZ Surabaya sebesar 10 juta atas beban rekening Giro Joan Eknat. Maka jurnalnya Giro Joan Eknat pada Giro Bank Indonesia sebesar 10 juta. Jurnal terakhir atau transaksi terakhir yaitu pada tanggal 30 April 2010 terdapat transfer masuk untuk keuntungan rekening Giro Joan Eknat dari bank lain sebesar 8 juta. Maka jurnalnya Giro Bank Indonesia pada Giro Joan Eknat sebesar 8 juta. Bisa di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham. Baik, selanjutnya berdasarkan transaksi jurnal Bank Bima Surabaya, maka laporan rekening Giro Joan Eknat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 31 yaitu mencatat
besarnya sebentar. Pada tanggal 31 2010, maka besaran dikreditkan senilai 10 juta menjadi 10 juta. Berupa setoran keliring, maka besarannya dikreditkan senilai 20 juta, sehingga saldo menjadi 30 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 6 terjadi transaksi penarikan house check karena ditarik maka besarnya di debit sebesar 6 juta, sehingga saldo menjadi 24 juta. Selanjutnya pada tanggal 6 lagi terjadi lagi transaksi berupa pemindah bukuan antara cabang. Karena masih sesama Bank Surabaya, namun berbeda wilayah, maka untuk besarannya dikreditkan senilai 5 juta, sehingga saldo menjadi 29 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 11 mirip dengan transaksi pertama tanggal 6. Maka pada laporan rekening giro, besarannya dikreditkan senilai 10 juta, sehingga saldo menjadi 39 juta. Selanjutnya tanggal 16 terjadi transaksi penarikan clearing, maka didebitkan senilai 17,5 juta sehingga saldo menjadi 21,5 juta. Tanggal 21 terjadi transaksi setoran tunai sehingga besarannya dikreditkan senilai 15 juta, maka saldo nominal menjadi 36,5 juta. Tanggal 23 terjadi transaksi transfer ke bank lain, maka besarannya didebitkan senilai 5 juta sehingga saldo menjadi 31,5 juta. Selanjutnya, pada transaksi tanggal 26 mendapatkan kiriman dari bank lain, transaksi ini hampir sama dengan transaksi sebelumnya, hanya saja pencatatan laporannya berbeda, yaitu dikreditkan senilai 7 juta, sehingga saldo nominal menjadi 38,5 juta. Selanjutnya, transaksi tanggal 28 sama dengan transaksi tanggal 16, maka didebitkan senilai 10 juta, sehingga saldo nominal menjadi 28,5 juta. Nah, selanjutnya transaksi tanggal 30 yaitu kiriman dari bank lain. Transaksi ini sama dengan transaksi tanggal 26. Maka besarannya dikreditkan senilai 8 juta sehingga saldo nominal sebesar 36,5 juta. Kemudian ada pencatatan beban jasa giro dikreditkan senilai Rp76.233 dan pajak didebitkan senilai Rp15.247 sehingga saldo akhir nominal senilai Rp26.560.986 untuk perhitungan beban jasa giro dan pajak akan dibahas selanjutnya. Bisa di next. Oke, selanjutnya berdasarkan laporan rekening giro per 30 April 2010 dengan jasa giro 3% per tahun dan pajak 20%, maka jasa giro dapat dihitung dengan perhitungan kedua, yaitu berbeda dengan perhitungan yang sebelumnya, dengan rumus jasa giro sama dengan jumlah hari dalam bulan bersangkutan dikalikan dengan persentase jasa giro dikali rata-rata saldo harian dibagi dengan jumlah hari dalam setahun. Maka perhitungannya berdasarkan transaksi-transaksi tersebut, yaitu pada tanggal 1 sampai tanggal 5 dengan jumlah hari 5 hari, dikalikan dengan saldo pada tanggal 1 sampai 5 sebesar 20 juta, maka menghasilkan total senilai 150 juta. Kemudian pada tanggal 6 sampai tanggal 10 dengan jumlah hari 5, dikalikan dengan saldo pada tanggal tersebut sebesar 29 juta, maka menghasilkan total senilai 145 juta. Kemudian pada tanggal 11 sampai tanggal 15, dengan jumlah hari 5 hari dikalikan dengan saldo pada tanggal tersebut sebesar 39 juta, maka menghasilkan total senilai 195 juta. Kemudian pada tanggal 16 sampai tanggal 20 dengan jumlah hari 5, dikalikan dengan saldo pada tanggal tersebut sebesar 21.500.000, maka menghasilkan total senilai 107.500.000. Kemudian pada tanggal 21 sampai tanggal 22 dengan jumlah hari 2 dikalikan dengan 36.500.000 menghasilkan 73 juta. Selanjutnya pada tanggal 23 sampai tanggal 25 dengan jumlah hari 3 hari dikalikan saldo pada tanggal tersebut sebesar 31.500.000, maka menghasilkan total senilai 94.500.000. Kemudian pada tanggal 26 sampai tanggal 27 dengan jumlah hari 2 dikalikan dengan total saldo sebesar 38.500.000, maka menghasilkan total senilai 77 juta.
Kemudian pada tanggal 28 sampai tanggal 30 dengan jumlah hari 3 hari dikalikan saldo sebesar 28.500.000, maka menghasilkan total senilai 85.500.000. Total keseluruhan pada bulan April sebesar 927.500.000. Nah, untuk penghitungan jasa gironya, sebelumnya kita mencari saldo hariannya terlebih dahulu. Saldo hariannya itu dibagi dari total keseluruhan dibagi dengan 30 hari. Maka menghasilkan 30.916.667.000. Kemudian jasa gironya didapat dari 30 dibagi dengan 365 hari dikalikan 3% dikalikan dengan saldo harian yaitu menghasilkan 76.233. Pajak yang didapati pada bulan April yaitu sebesar 20% dikalikan dengan jasa gironya yaitu 76.233, maka menghasilkan total senilai 15.247. Maka jasa giro bersihnya yaitu sebesar pengurangan dari jasa giro dikurang dengan pajak yaitu sebesar 60.986. Bisa di next. Baik, sekarang selanjutnya jurnalnya. Nah, pada tanggal 30 April dengan keterangan beban jasa giro di debit dan giro Juan Eknat di kredit. Kenapa dapatnya 76.233? Sebab pada slide sebelumnya besar jasa gironya kan 3%. Jadi perhitungannya itu saldo harian dikali 30 dikali 1 tahun 365 dikali 3%. Dengan hasil 76.233. Selanjutnya pada tanggal 30 April lagi, giro Juan Eknat di debit dan utang pajak. Kenapa dapatnya 15.247? Sebab pada slide sebelumnya terdapat keterangan pajak 20%. Jadi perhitungan jasa gironya yaitu 76.233 dikali 20%. Maka hasilnya 15.247. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada contoh kasus 3, di mana pada bulan Juni 2001 terjadi transaksi atas rekening giro Nyonya Lea sebagai berikut. Bisa dilihat, ini ada tanggal 3 Juni setor tunai sebesar 6 juta, tanggal 8 Juni setor tunai sebesar 4 juta, tanggal 13 Juni tarik tunai sebesar 3 juta, untuk tanggal 16 Juni transfer masuk 2 juta, untuk tanggal 18 Juni tarik tunai 5 juta, dan terakhir tanggal 19 Juni setor tunai sebesar 1 juta. Pertanyaannya, berapa bunga bersih yang Nyonya Lea dapatkan selama bulan Juni jika bunga dihitung dari saldo terendah pada bulan yang bersangkutan dengan suku bunga yang berlaku 18% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Oke, next. Untuk penyelesaiannya dengan membuat tabel terlebih dahulu yaitu laporan rekening giro, maka akan terlihat saldo terendah pada bulan yang bersangkutan. Di sini terlihat dari laporan rekening giro Nyonya Lea bahwa saldo terendahnya itu yaitu 4 juta pada tanggal 18 Juni. Oke, boleh di next. Langkah pertamanya itu menghitung bunga sebelum pajak dengan presentasi bunga dikali saldo terendah dibagi 12 bulan, yaitu 18% dikali 4 juta dan dibagi 12 yang menghasilkan 60.000. Untuk langkah kedua yaitu menghitung pajaknya dengan persentase pajak dikali bunga sebelum pajak, yaitu persentase pajaknya 15%, dengan dikali hasil bunga sebelum pajak yaitu 60.000 yang menghasilkan pajaknya Rp9.000. Untuk langkah selanjutnya, menghitung bunga bersih dengan bunga sebelum pajak dikurang pajak, yaitu 60.000 dikurang 9.000 yang menghasilkan bunga bersihnya 51.000. Oke, boleh di next. Selain menggunakan saldo terendah, ada juga cara dengan menggunakan saldo rata-rata. Untuk langkah pertamanya, untuk menghitung saldo rata-rata, jumlah saldo dalam bulan tersebut dibagi dengan jumlah transaksi dalam bulan tersebut, yaitu 41 juta dibagi 6 transaksi sama dengan 6.833.333 rupiah.
Langkah kedua yaitu menghitung bunga sebelum pajak, masih sama dengan metode saldo terendah, yaitu persentase bunga 18% dikali saldo rata-rata, yaitu Rp6.833.333 dibagi 12 bulan, yang menghasilkan bunga sebelum pajak Rp102.500. Langkah selanjutnya, menghitung pajak masih sama, persentase pajak dikali bunga sebelum pajak, yaitu 15% dikali bunga sebelum pajaknya Rp122.500, yang menghasilkan pajak Rp15.375. Untuk langkah terakhir, menghitung bunga bersih, bunga sebelum pajak dikurang pajak, yaitu Rp120.500 dikurang Rp15.375, yang menghasilkan bunga bersihnya Rp87.125. Oke, boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf.